Selamat datang di Sukor Makro Update. Bank Indonesia pekan lalu memutuskan untuk mempertahankan BI rate di 6% dan Deposit and Lending Facility di 6,75 dan 5,25%. Sedangkan untuk pertumbuhan kredit, bulan Oktober tumbuh sedikit lebih tinggi sebesar 10,92% dari 10,85% di bulan September. Sebenarnya keputusan ini sudah diantisipasikan oleh pasar karena berdasarkan survei pelaku pasar, punya ekspektasi yang terbagi dua antara pangkas 25 basis point atau ditahan. Alasan BI untuk mempertahankan BI rate juga disebabkan karena ketidakpastian geopolitik dan stabilitas nilai tukar. Tensi geopolitik di Eropa belakangan cenderung meningkat karena Presiden Joe Biden mengizinkan Ukraina untuk menyerang Rusia dengan rudal jarak jauh milik Amerika Serikat. Hal ini direspon pihak Rusia untuk melonggarkan aturan penggunaan senjata nuklir untuk mengantisipasi adanya eskalasi perang di sana. Hal ini juga langsung direspon oleh kenaikan harga minyak sampai 3%. Ada poin-poin yang perlu dicatat seputar proyeksi terakhir dari Bank Indonesia. BI mendowngrade ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh The Fed di 2025 dari yang tadinya sebanyak 75 hingga 100 basis point ke 50 basis point. Kemudian, BI masih tetap proyeksi The Fed pangkas suku bunga di bulan Desember. Kemudian, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global dari yang tadinya 3,2% ke 3,1% di 2025. Kemudian, imbas dari defisit fiskal pemerintahan Donald Trump, US Treasury Yield 10 tahun diperkirakan juga lompat ke 4,7%. Kami melihat keputusan ditahannya BI rate ini sebagai langkah BI yang masih mengedepankan stance pro-stability daripada pro-growth karena dua faktor yang tadi disebutkan. Dengan spread antara BI rate dan Fed Funds Rate yang lebih besar, pasca keputusan The Fed pangkas 25 basis point beberapa waktu lalu, ini seharusnya menjadi ruang untuk rupiah cenderung stabil dan menguat di kisaran 15.800 pekan ini. Kemudian tax amnesty pada minggu ini gencar diberitakan bahwa pemerintah akan mengadakan tax amnesty yang dikabarkan sudah masuk prolegnas atau program legislasi nasional untuk 2025. Tax amnesty ini bertujuan untuk memberikan pengampunan denda untuk individu yang memiliki aset yang belum terlapor, yang tadinya bisa mencapai 200% digantikan dengan sanksi yang lebih rendah. Dengan begitu, basis pajak diharapkan oleh pemerintah menjadi naik dan ada repatriasi dana untuk aset di luar negeri yang baru terlapor, sehingga menambah likuiditas di Indonesia. Hingga saat ini memang belum ada aturan yang lebih detail mengenai pelaksanaan teknis dari RUU Tax Amnesty di 2025. Jika merujuk ke tax amnesty di era Presiden Jokowi, ada aturan kewajiban repatriasi dana untuk harta yang dimiliki di luar negeri. Dana itu dilarikan kemana? Jadi, Direktorat Jenderal Pajak mengatur penyetoran dana repatriasi untuk diinvestasikan di surat berharga negara Indonesia, obligasi BUMN, dan juga obligasi korporasi. Di periode tax amnesty jilid 1 tahun 2016 sampai 2017, repatriasi dana berhasil mencapai 147 triliun atau 14,7% saja dari target sebesar 1.000 triliun. Sedangkan untuk 2022, repatriasi dana luar negeri hanya mencapai 13,7 triliun. Jika tax amnesty jilid 3 dilakukan dalam waktu dekat, seberapa besar potensi repatriasi dana ke Indonesia? Jika melihat di 2017 tercatat bahwa sekitar separuh dari repatriasi dana datangnya dari Singapura. Bagaimana dengan sekarang? Perlu dicatat bahwa akumulasi nilai surplus neraca perdagangan Indonesia sejak awal dari periode surplus non-stop, yaitu di Mei 2020 sampai Mei 2022, nilainya mencapai 171,8 miliar dolar. Sedangkan cadangan devisa Singapura pada saat mengalami kenaikan di periode Mei 2020 hingga Februari 2022 dan Februari 2022 hingga Oktober 2024, jumlahnya hampir sama dengan total akumulasi surplus neraca dagang Indonesia selama 54 bulan berturut-turut, sebesar 168,5 miliar dolar. Patut diperhatikan bahwa surplus non-stop ini tidak berdampak pada penguatan rupiah secara signifikan selama 2 tahun terakhir, bahkan cenderung melemah terhadap US dollar. Jika diasumsikan bahwa pertambahan cadangan devisa itu adalah pendapatan ekspor yang diparkir di Singapura, maka bisa diharapkan tax amnesty yang jika diloloskan oleh DPR tahun depan dapat menarik dana tersebut kembali ke pasar keuangan Indonesia. Hal ini tentu dapat mendorong kinerja pasar modal Indonesia. Dengan catatan, implementasi dari tax amnesty ini dapat maksimal dengan target yang realistis. Mengingat tax amnesty jilid 1 hanya berhasil menggiring 14,7% dari target repatriasi dana.